وعملنا في عملهم وعلى هذه النعم وقول الاتصال من الخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ويا رب nawaitu ta'ala wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Nawaitu ta'ala wa ta'ala wa tadabbar wa tadbir wa nafa'a wa intifa wa ifada wa istifadah wal hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa yanbaghi lil insan an la yaghfala an du'a'i fi awqati shiddati wal rakha. Wa qala alaihi salatu wassalam ta'arraf ila Allah fi rakha'i wa ya'rifaka fi shiddah. Sesayogianya setiap daripada manusia hendaknya dia tidak melupakan daripada doa di dalam waktu keadaan susah ataupun senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ilallah fil rakha. Kenalilah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan senang. Ya'rifaka fi syiddah. Niscaya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Ini masih bab doa, masih bab di dalam doa. Ketika kita berdoa itu hendaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam waktu keadaan senang maupun dalam keadaan duka. Kenapa sebabnya? Sebab daripada kebanyakan daripada manusia ketika dia senang, ketika dia banyak mendapatkan nikmat, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji, ketika diberikan musibah oleh Allah, baru mereka kebanyakan daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada adab atau ingin kita juga diketahui, dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu maka hendaknya kita kenali diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang. Artinya kita berdoa kepada Allah itu bertakwa, masuk dalam pembahasan juga. Artinya ketika siapa orang yang bertakwa dalam keadaan senang, maka dia niscaya dalam keadaan kesempitan, kesusahan, dia akan diberikan daripada solusi. Itu menurut maksud Ibn Hajar al-Haytami dalam kitabnya seperti itu. Jadi hadis ini disandingkan dengan ayat wa may yattaqillah yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia di setiap masalahnya akan diberikan daripada makhrajan, yaitu solusi atau jalan keluar, dan diberikan rezeki dengan tanpa dia kira-kira daripada datangnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yastajib Allahu lahu inda syada'idi wal karbi wal yukthir min ad-du'a fil halil rakhab.
Barang siapa ketika dia ingin diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan waktu susah, di dalam keadaan waktu gelisah, waktu duka, untuk cepat diijabah oleh Allah, maka dia syaratnya falyuksir, memperbanyak minat doa, daripada berdoa kepada Allah fi halatil raha, dalam keadaan senang. Jadi kita tidak kaget ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita kok lambat, kenapa kita kok merasa daripada lama ketika dalam gelisah tersebut. Maka coba daripada kita koreksi, pasti di dalam daripada diri kita ketika kita senang, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin dikenali Allah dalam semua keadaan, terlebih-lebih dalam keadaan ketika kita susah, maka hendaknya yaitu memperbanyak doa dalam keadaan senang. Wabil jumlah fal doa min a'zami ma an'ama Allah bihi ala ibadihi hina amarahum bihi wa harridhuhum alaihi. Maka kesimpulannya adalah berdoa ini daripada nikmat yang agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senang ketika kita berdoa, hatta sehingga annahu azza wa jalla yaghdabu ala man lam yas'alhu, kama qala alaihi salatu wassalam, man lam yas'alillah ta'ala yaghdabu alaihi, sehingga sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu marah atas hamba yang dimana hamba tersebut tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, barang siapa orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaghdabu alaihi, maka kata Nabi, Allah akan marah kepada dia. Jadi Allah itu sangat senang ketika hambanya yaitu meminta. Kenapa? Sebab ketika kita meminta di sana itu menunjukkan atas asli sifat daripada kehambaan. Sifat asli kita kehambaan yaitu kita adalah fakir. Kita ini tidak memiliki apa-apa, semuanya kemuliaan, semuanya kekayaan, semuanya daripada apapun yang kita miliki itu adalah punya Allah atau karunia titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba itu berdoa, maka dia merasa tidak memiliki apa-apa, di sana Allah senang. Tapi ketika hamba tersebut tidak berdoa, maka dia merasa memiliki daripada semuanya. Di sanalah daripada Allah akan benci atau murka kepada dia. Kenapa? Dia menganggap bahwasanya dirinya memiliki daripada sesuatu, akan tetapi semuanya itu yang kita miliki akan sirna atau akan daripada hilang. Wa kama yanbaghi lil insan an yad'u li nafsihi bil khairi wa bin najati min asy-syarri, yanbaghi lahu an yad'u bi mithli dhalika li walidayhi wa li ahbabihi wa lil muslimin. Sebagaimana dia dikehendaki, disyaratkan, dianjurkan untuk setiap manusia, yaitu berdoa untuk dirinya sendiri dengan doa yang baik, dengan doa keselamatan daripada perkara yang buruk. Dan sesayogianya juga hendaknya dia juga mendoakan daripada yaitu keluarganya, orang tuanya, dan orang yang dia cintainya, dan juga daripada kaum muslimin, muslimat secara umum. Jadi itu ada berdoa. Ketika kita berdoa, Allahumma ighfir lana wa li walidina, dilibatkan semua orang tua kita, wa auladina, anak-anak kita, wa li masyayikhina, juga orang
masyayikhina mu'allimina, dan juga orang-orang yang pernah daripada pengajar kita, wali ahbabina, dan orang-orang yang kami cintai, wa man ahsana ilaina, dan orang-orang yang lebih baik daripada kami, walil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu doa hendaknya didoakan daripada semua, dihadirkan di dalam doa. فليحذر كل حذر من الدعاء بالشر على نفسه أو على أولاده أو على ماله أو على أحد من عباد الله وإن ظلم فليكل أمره إلى الله. Dan jangan sekali-kali, hati-hatilah dan waspadalah dengan sangat-sangat daripada doa yang buruk. Doa yang buruk atas diri sendiri atau atas anak-anak kita, auladik, au ala malihi, atau atas harta. Berdoa buruk dalam atas harta, au ala ahadin min ibadillah, atau atas daripada salah satu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in dzalamahu, meskipun mereka berbuat zalim kepada kita, falyakil amrahu ilallah, maka hendaknya kita sebaiknya untuk mempasrahkan daripada urusan orang yang berbuat zalim kepada kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa liyardha bi nasratillahi ta'ala lahu, dan ridha rela dengan menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam hadis, wa fil hadis, man da'a ala man zalamahu faqad intasara. Barang siapa orang yang mendoakan terhadap orang yang zalim, maka dia benar-benar telah membalas. Artinya, wala khaira fid du'a bisyar 'ala zalim wa 'ala ghairi. Itu tidak ada baiknya di dalam doa dengan kejelekan atas orang yang zalim meskipun, dan juga atas selain daripada orang-orang yang zalim. وَلِيَجْعَلَ بَدَلَ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ دُعَاءَ لَهُ كَمَا فِيهِ صِفَةِ عِبَادِ اللَّهِ الرُّحَمَاءِ. Maka hendaknya dia ganti ketika dia ditolimi oleh manusia untuk berdoa daripada doa yang baik-baik saja, yaitu sejatinya sifat daripada hamba-hamba Allah yang maha hamba-hamba Allah yang maha. Jadi hadirin, di sini kita diwaspadai oleh Imam Abdullah Haddad, yaitu berdoa dengan keburukan atas diri kita sendiri. Nah, ini seringnya, meskipun kita merasa tidak berdoa, itu bagaimana kita sering daripada mengatakan atas diri kita sendiri, yaitu sebuah kata-kata yang jelek. Aku ini kada bisa kayak ini. Aku ini orangnya kayak ini. Nah, itu adalah sebuah sebenarnya doa. Nah, dalam doa yang tidak baik itu muncul kemudian su'udzon billah, yaitu berprasangka buruk kepada Allah. Dari akhirnya kita merasa aku ini seperti ini, kemudian kita memikirkan bahwasanya Allah ngasih aku seperti ini. Nah, ini adalah jebakan setan sebenarnya. Ketika kita suudzon kepada Allah, maka di sanalah apa yang kita pikirkan daripada hal yang buruk daripada diri kita akan terjadi. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu menyesuaikan dengan prasangka kita. Kalau kita prasangkanya buruk kepada Allah, jadinya buruk. Kalau kita sebaliknya berprasangka yang baik-baik saja kepada Allah, maka niscaya akan baik. Ana inda dzanni abdi bi. Aku ini tergantung hambaku menyangka aku bagaimana aku. Nah, kalau aku dalam kata Allah dalam hadis qudsi, kalau aku dianggap baik, ya akan menjadi baik dirinya. Akan tetapi kalau dia suka daripada ingkar, suka daripada berprasangka buruk kepadaku, maka ya akan hal yang buruk
Kemudian yang kedua, yang paling sering juga adalah daripada auladi, auladna, yaitu anak-anak kita. Hadirin hadirat, terutama ibu-ibu, ketika kita ngomong, ketika kita bicara kepada anak kita, kemudian di dalam pembicaraan kita ada pembicaraan yang tidak baik, maka hendaknya kita untuk daripada meralat, atau kita hendaknya untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kata-kata yang buruk keluar yang terlontarkan kepada anak kita. Sebab banyak daripada anak itu korban atau dapat, yaitu daripada perkataan orang tuanya sendiri dalam mendoakan anak yang tidak baik. Nah, contohnya daripada ibu sama bapak, anaknya masih kecil, kemudian anak tersebut yaitu ya biasa namanya anak kecil, kadang masih atau dia nakal, wajarlah anak kecil. Kemudian karena orang tua tidak sabar, maka melontarkan kata-kata yang tidak baik. Ikam ini nakalnya, ikam ini bumulnya, misalnya. Nah, ini adalah kata-kata doa, dan doa orang tua itu tembus langit ketujuh, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu atau bapak ngomong anaknya bumul dengan juga melibatkan hatinya, artinya dia ini marah sampai hati, dari hati itu muncul daripada kalimat bumul, kemudian tanpa dia sadari dia melewatkan begitu saja tanpa istighfar, tanpa ada taubat kepada Allah atas omongannya yang buruk, maka niscaya anak tersebut ya bumul beneran. Kenapa? Ya sebabnya kita doakan yang buruk. Apalagi sampai orang tua berani menyumpahi anak. Jangan harap anak itu akan berbakti ketika kita berani sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Ini tidak baik. Dan ini akan membuat kerugian yang sebenarnya itu kita penyebabnya, bukan anak. Ujung-ujungnya yang disalahkan nanti anak kita. Aslinya daripada diri kita salah di dalam untuk yaitu melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka harus atau tidak boleh kita kepada anak yaitu untuk berkata-kata yang buruk. Meskipun anak tidak ada hadirin, anak kecil ya, bukan orang besar. Anak kecil yang nakal itu ada. Semua anak kecil itu ada yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang kurang sabar. Itu bukan anak kecil nakal, bukan ya. Anak kecil memang seperti itu sifatnya. Tapi yang ada itu adalah orang tua yang tidak sabar atau yang kurang daripada sabar. Membuat kesalahan wajar. Kita sama, cuma jangan lupa terhadap istighfar kepada Allah, minta ampunan. Kemudian ketika melihat anak itu nakal, makanya orang-orang Baharil itu daripada ketika anaknya nakal didoakan malah. Seperti ketika ada anak nakal kemudian dikatakan Allah yahdi, sambil nadanya tinggi cuma sama ngomong Allah yahdi, Allah yahfad ini. Allah yahdi kami. Semoga artinya adalah semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Allah yahfad, semoga Allah menjaga kamu. Ini sama marah, tapi omongannya seperti itu. Marah sama anak, mudah-mudahan jadi anak pintar. Gitu. Jangan dikata-katain bumul, tambuk bumul apa aja. Macam-macam omongan keluar. Ini kesian anak. Nah, kita sama saja mendoakan kepada anak tersebut yang tidak baik. Harus kita daripada menjaga doa yang buruk. Emang benar, kita tidak pernah mendoakan anak yang buruk. Memang tidak pernah. Angkat tangan, ya Allah mudah-mudahan anak saya ini buruk-buruk semua. Tidak pernah. Ya Allah mudah-mudahan anak saya bumul, tidak pernah. Cuma
sama saja ketika kita mengucapkan seperti itu, lainnya daripada doa juga sama aja. Wa fil hadis Aisyah radhiyallahu anha annahu kana alaihi salatu wassalam yastajibu min du'a'i jabir bi jawami wa kamil wa kawamil wa yada'u ma sibatati. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yustahabbu, yaitu suka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai, mensukai, menyenangi daripada doa yang dimana doa-doa tersebut adalah satu kalimat kumpulan yang sempurna dan berdoa daripada selain tersebut. Jadi Nabi itu suka doa yang simpel, yang simpel, yang mencakup semua. Itu sukanya doanya Nabi. Seperti apa? Wa min da'watin nubuna nabi nabawiyati jami'at, dan daripada doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul menjadi satu. Yaitu mencakup semua, maksudnya terkumpul, yaitu yang sempurna. Seperti doa Allahumma inni as'aluka afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku afiyah, itu sehat, afiat. Afiat ini mencakup semua ya, panjang umur, sehat afiat, zahir batin, sehat jasmani, sehat rohani, sehat, afiat. Fid dunia wal akhirah, dalam dunia dan akhirat. Simpel. Nabi suka. Allah nasalluka afiat fid dini wa dunya wal akhirah. Juga Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma arzuqni thayyiban wasta'milni shalihan. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Ini doanya Nabi juga ya. Riwayat daripada Aisyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Ini mencakup 4 ini sudah diriwayatkan. Doa ini 4 kalimat ini sudah cukup untuk dia hidup dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah berikan aku petunjuk. Wa tuqa, kemudian ketakwaan. Takwa ini sudah segala-galanya. Kemudian wal afaf wal ghina, yaitu daripada afaf. Afaf ini keseimbangan. Kemudian wal ghina, dan kekayaan. Kekayaan di sini mencakup kaya hissi, kaya maknawi, kaya harta, yang kaya hati. Dilain hartanya insya Allah dilancarkan sama Allah, kemudian hatinya diberikan cukup. Sebab berapa banyak orang yang kaya tidak merasa cukup, padahal hartanya itu kalau dihitung-hitung tidak habis sampai daripada anak keturunannya, tapi merasa tidak cukup. Kenapa? Sebab daripada dia cuma kaya daripada zahirnya saja, akan tetapi batinnya dia miskin, selalu kurang, rakus terhadap dunia. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Juga Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ini juga doa bercermin ya. Nabi SAW kalau bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau bagus menciptakan daripada ini wajahku, fa hasin khuluqi, baguskan juga daripada akhlakku. Sebab tampang bagus kadada akhlak itu sama saja jelek, apalagi jelek kadada akhlaknya, makinnya lagi. Artinya Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Itu doa-doanya Nabi. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan thayyiban wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawmal qiyamah. Allah jadikan baik di dalam akhir umurku. Ya Allah, jadikanlah baik dalam akhir penutupan amalku.
menjadikan sebaik-baik hari nanti adalah hari kiamat. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa juga yang sukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaftahu du'a bilhamdillah wa sallallahu alaihi, dan hendaknya ketika berdoa dia memuji, membukanya itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa bissalat wassalam ala nabi wa alihi, kemudian daripada salawat dan salam daripada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Wal yakhtima doa bimithli dzalik, kemudian ketika selesai doa yaitu ditutup dengan daripada salat hamdalah dan juga daripada sholawat. Tsumma liyaqul ba'dahu amin, kemudian setelahnya mengatakan daripada amin. Jadi setelah doa bisa juga daripada ngomong amin, ya, jawab daripada amin tersebut. Jadi kalau doa sendirian. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian berdoa, mau doa bahasa Arab, mau doa bahasa Indonesia, mau bahasa Banjar, terserah. Nah, doa ini kemudian ditutup dengan daripada sholawat dan juga hamdalah, memuji kepada Allah. Nah, terakhirnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dalam bahasa sendiri. Wal yughziru 'abdan jiddan min su'al al-'afiyah fi din wa dunya akhirah. Dan hendaknya dia hamba itu memperbanyak, sangat benar-benar sungguh-sungguh untuk meminta daripada afiat di dalam dunia dan juga akhirat. Sebabnya waqad warada fil hadis, diriwayatkan dalam hadis, annahu masu'ilallahu syai'an ahabba ilaihi min as'al min an yus'ala afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Dan sesungguhnya daripada tidak ada permintaan yang Allah Subhanahu wa taala lebih sukai daripada hamba yang meminta kepada Allah, yaitu adalah afiyah di dalam daripada fid dunya wal akhirah. Jadi afiyah, meminta afiyah itu paling suka Allah Subhanahu wa taala. Fahiya min ajwa' du'a wa afdaliha wa qawlihi taufiq. Dan ini adalah daripada kumpulan-kumpulan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga paling afdalnya di dalam doa. Thumma inna qad warada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min adhkari awdiyah mutlaqa wa muqayyadah bil awqati muta'aqibah ahwali mutaghayyiran akasara wa tashara. Wa qad radaba alaihi salatu wassalam li ummati wa rabahum fi hadhihi taksuru sababan ila nail khairi wa khairat wa salamati min sani wal afati wa aqiyah min masyiatillahi ta'ala fi tilkal ahwal wal awqat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengkhususkan itu daripada al-adhkar, zikir-zikir, wa'adiyah, dan juga doa-doa yang berkaitan, yang mengikat dengan daripada waktu muqayyadah bil awqat, dengan daripada waktu, yaitu yang ahwal, keadaan daripada bisa berubah-berubah yang sangat banyak dan juga daripada sangat menyebar. Dan itu juga dirutinkan, ditata oleh Nabi SAW di umati, untuk umatnya. Kalau subuh ada baca ini, kalau maghrib baca ini, kalau ini ada ditata oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Ini adalah supaya Rasulullah ingin umatnya mengamalkan wanaili, untuk mendapatkan, meraih daripada kebaikan, daripada segala kebaikan dan keselamatan daripada segala perbuatan atau hal-hal keburukan, dan juga daripada bala yang telah daripada yaitu diqadha atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hafadha 'alaiha naja wa salim.
menjaganya, maka dia akan selamat dan dia akan salimah wa faza wa ghanimah, dia akan beruntung dan dia akan kaya. Wa man farrata fiha ahmalal amal biha fala yalumanna illa nafsu. Maka ketika orang yang mengabaikan terhadap aurat, wirid-wirid, adkar, doa-doa, maka dia sama saja lalai kepada amal dan tidak ada yang menimpa keburukan kecuali salahnya dia sendiri. Sebab wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Wa qala Imam Nawawi rahimahullah fi kitab al-adkar. Imam Nawawi, banyak Imam Nawawi itu menyebutkan dalam kitab adkar. Kemudian daripada yaitu ada Maudatul Hisni Hasin, itu juga daripada kumpulan-kumpulan wirid. Jadi alhasil hadirin, seperti juga Imam Abdul Haddad mengarang Ratibul Attas, Ratibul Haddad, kemudian Wiridul Latif, juga Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas itu mengarang Ratibul Attas. Mereka semua ini menyusun wirid-wirid yang kita baca itu bukan karya atau karangan mereka, bukan. Mereka itu cuma menyusun apa yang ada di dalam hadis. Jadi kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu berjilid-jilid sangat banyak. Keutamaan kalau kita nyari-nyari ini sangat susah, waktu akan habis. Kemudian oleh mereka, para ulama kita, para a'imah, para imam, diringkas. Jadi yang sangat banyak itu diambil. Kalau malam baca ini, raditu billahi rabban bil islami dinan 3 kali, dia ini. Kemudian ya farijal ham ya kasifal gham ya maliyab, seterusnya ya Ratib Haddad, Ratib Attas, itu adalah daripada hadis Nabi SAW semuanya. Jadi isinya itu adalah Quran dan juga hadis, mulai awal sampai daripada akhir. Isinya semuanya Quran dan hadis. Mereka ini cuma menyusun ini. Ada sendiri daripada susunan daripada itu mereka. Di antaranya Ratib Attas terakhir yaitu Ratib Haddad, barang siapa orang yang watib, yaitu menekuni, maka dia juga daripada akan hamsallahu balada, dia akan diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu balada, daerahnya, kotanya, daripada bala dan juga penyakit, wa ziyadatul ghina wal barakah wal khair fid dar, dan menambah kekayaan, keberkahan dan juga kebaikan di dalam rumah. Wa min hawadibul yawm, khusus untuk orang yang setiap hari Ratibul Haddad dia rutin, maka la yadurru samwasi wala zawahif sakil hayawan, dia akan tidak bahaya lagi racun untuk dia dan juga hewan buas tidak akan menyakitinya, dan juga reptil dan yang lain-lain. Yang paling inti daripada ratib atau seperti ini, doa-doa atau zikir-zikir yang ditata oleh Nabi SAW, intinya adalah wa min hayyasul alaihi husnul khatimah wa yu'tihi Allahu lahu taufiqi an-naqqa bil kalamati syahadah. Yaitu yang intinya adalah dia ketika rutin membaca daripada wirid seperti Ratibul Haddad khususnya, maka dia insya Allah menutup usianya dalam keadaan husnul khotimah, dan dia di akhir umurnya, di akhir daripada umurnya, dia diizinkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat 2 syahadat. Jadi man kana kalam akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa orang yang akhir omongannya di dunia ini la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk surga. Ai bi ghairi hisab, dia orang khusus yang tanpa hisab langsung masuk. Orang yang wajib dalam aturannya Nabi ini rutin-rutin seperti daripada membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, insyaallah dia akan mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita berikan ilmu yang bermanfaat.
diberikan daripada insyaallah umur panjang, diberikan daripada setelah umur panjang husnul khatimah,